Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua pagi hari ini. Saya percaya rekan-rekan semua sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk Anda yang pertama kali baru join dalam program Bekal Hari ini, saya sangat terhormat sekali, senang sekali bisa bertemu dengan rekan semua juga di tempat ini, di ruang ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap pagi yang berisi firman Tuhan, yang saya percaya bisa memperlengkapi saudara semua, rekan-rekan semua dalam kehidupan karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga rekan-rekan semua. Saya berdoa sekali, berharap sekali firman Tuhan ini bisa menguatkan Anda semua dan membuat Anda boleh menang setiap harinya dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan berikan buat kami, dan Tuhan mau berkarya di dalam hari-hari kami Tuhan, termasuk hari ini. Kami percaya Tuhan mau bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, karena firman Tuhan yang disampaikan memuaskan jiwa kami, memuaskan roh kami, dan kami bisa bersuka cita dalam waktu-waktu kami melewati hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ada pencapaian besar dalam apapun yang kami lakukan hari ini. Kami percaya ada mimpi Tuhan yang besar dalam hidup kami, dan ada satu rencana yang lebih besar daripada mimpi itu Tuhan buat kami semua, yaitu untuk membawa kehidupan buat banyak orang Tuhan, karena kami adalah revivalistnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang semuanya. Bersyukur bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Hari ini tema yang saya bawakan adalah revivalist juga. Part yang kedua, sebetulnya ada subtemanya, yaitu melampaui mimpi, begitu ya. Cuma nggak sempet juga bikinnya kemarin. Oke, saya ambil ayatnya dari Kejadian 45 ayat 5. Ada 3 ayat ya, Kejadian 45 ayat 5, Kejadian 45 ayat 7, dan Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ketujuhnya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kejadian 50 ayat 20-nya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Rekan-rekan semua, ini masih kisah Yusuf, dan ini akhir dari kisah Yusuf kira-kira ya. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf sampaikan kata-kata ini, bahwa dia mendahului mereka untuk memelihara sebagian besar daripada mereka dan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin saudara-saudara, pernahkah saudara menyadari bahwa apa yang Yusuf alami, apa yang terjadi pada Yusuf itu melampaui mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya? Pernahkah Anda sadari bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf bukan hanya menggenapi mimpi Yusuf, tetapi melampaui apa yang Yusuf pernah impikan? Mari kita flashback ya, kita lihat lagi mimpi Yusuf. Mimpi yang pertama adalah di Kejadian 37 ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Mimpi yang kedua, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi Yusuf hanyalah ayah, ibu, dan saudara-saudaranya menyembah dia. Tapi yang digenapi Tuhan dalam hidup Yusuf adalah tujuan yang lebih besar yang dia punya, yaitu dia ingin memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di Kejadian 50 ayat 20 tadi dikatakan, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Tuhan melampaui mimpi Yusuf. Tuhan melakukan hal-hal yang lebih dahsyat daripada apa yang Yusuf mimpikan. Mimpi Yusuf hanyalah alat Tuhan untuk dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dan signifikan untuk kehidupan umat manusia. Yusuf adalah revivalist di masa itu, memberi kehidupan bagi bangsa yang besar. Saudara, ini juga terjadi atau bisa terjadi dalam hidup saudara semua. Mungkin Anda punya mimpi, tapi buat Tuhan mimpi Anda terlalu kecil untuk menampung rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Dia punya hidden agenda di dalam pencapaian mimpimu. Jadi jangan pernah anggap enteng mimpi Anda. Mimpi Anda adalah alat yang ingin Tuhan pakai untuk suatu misi yang lebih besar. Tuhan memberikan mimpi kepadamu untuk tujuan yang lebih mulia yang tidak terkatakan. Jadi sekali lagi jangan pernah anggap enteng mimpimu. Saudara-saudara, rekan-rekan semua, mari sadari bahwa ada kekuatan tujuan yang lebih besar dalam hidup saudara. Sadarilah rekan-rekan, Anda itu sangat berbahaya. Anda itu sangat mematikan buat kerajaan neraka, buat kerajaan si iblis. Anda itu sangat berbahaya, sangat mematikan. Anda didorong oleh kekuatan yang tidak terbatas. Ada kekuatan yang besar yang sedang memaksa saudara, memaksa rekan-rekan semua untuk masuk ke dalam mimpi-mimpi saudara. Karena beserta dengan mimpi itu ada rencana Tuhan yang sedang dia ingin genapi. Tuhan ingin memakai engkau menjadi revivalistnya lewat mimpi yang pernah dia berikan kepada Anda. Efesus 3 ayat 20 menjelaskan hal ini. Saya bacakan dari Amplified Bible karena ini lebih menjelaskan. Saya langsung bacakan dalam bahasa Indonesianya. Maksudnya saya terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesianya. Bagi dia yang mampu untuk mengerjakan tujuan dia, bagi dia yang mampu untuk mengerjakan tujuannya dan melakukannya super abundantly, susah ya dalam bahasa Indonesia, super melimpah gitu. Lebih daripada apa yang kita bisa minta atau pikirkan. Tak terbatas melampaui doa, harapan dan mimpi terbesar kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, bahkan mimpi terbesar saudara tidak pernah sebanding dengan tujuannya. Dia ingin melakukan tujuannya melampaui mimpi-mimpi terbesar Anda semua. Saya ulang lagi tadi ayatnya. Bagi dia yang mampu mengerjakan tujuan dia yang melakukannya super abundantly, lebih daripada yang kita bisa minta atau pikirkan. Dalam kurung, tak terbatas melampaui doa, harapan, dan mimpi terbesar kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa yang bekerja dalam diri kita. Ada kekuatan kuasa yang bekerja di dalam diri kita, mendorong kita untuk mencapai mimpi kita. Karena di balik mimpi itu, ada tujuan Tuhan yang lebih besar yang ingin dia lakukan. Ketika kita menerima Yesus, dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita langsung diarahkan, didorong oleh kuasa Tuhan untuk mencapai mimpi yang Tuhan berikan. Karena dia punya agenda yang lebih besar daripada itu semua. Dia punya rencana yang lebih besar daripada mimpimu yang kecil, mimpi kita yang kecil. Dan dia akan mengerjakan rencana besar itu lewat mimpi kita yang kecil itu. Mungkin kita sering bingung dengan mimpi kita. Tapi saya ingin share sedikit ciri-cirinya. Apa yang begitu menggairahkan dalam hidupmu? Apa yang membuat hatimu bergetar dan berkobar-kobar? Apa yang membuat engkau mau mengerjakannya sampai lupa waktu? Apa yang membuat engkau mau mengerjakannya bahkan tidak dibayar sekalipun? Mungkin itu ciri-ciri yang bisa membantu Anda. Disitulah mimpi Anda berada. Ketika Anda melakukannya, Anda lupa waktu. Anda terus bisa mengerjakannya tanpa mengingat apapun. Lalu Anda juga bersedia melakukannya tanpa dibayar oleh siapapun.
Saudara, saya yakin sekali mimpi Tuhan itu inherent dengan hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mimpi itu langsung di-drop di dalam hidup kita. Dan hati kita akan selalu bergetar akan hal itu. Hati kita akan selalu seperti dibongkar bangkirkan sampai mimpi itu boleh digenapi. Musa dipanggil Tuhan di umur 80 ketika dia melihat semak duri menyala. Tetapi dia sudah mengetahui tujuan hidupnya pada umur 40. Pada waktu dia membunuh orang Mesir. Ada gejolak di dalam hatinya yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Dikatakan di firman Tuhan dalam Kejadian 2:14. Tetapi jawabnya, kejadian ini adalah waktu Musa membunuh orang Mesir karena dia melihat orang Mesir menganiaya orang Israel. Lalu ketika orang Israel saling berantem, dia melerai mereka. Salah satu orang Israelnya bilang begini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa tahu dia akan menjadi pemimpin Israel. Dia tidak rela Israel disiksa oleh bangsa Mesir. Dia tidak rela saudara-saudaranya, bangsa Israel disiksa oleh bangsa Mesir. Sehingga dia bunuh orang Mesir itu. Karena di dalam hatinya ada gejolak yang besar. Bahwa ada mimpi Tuhan di dalam hatinya. Dia akan diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia nggak rela bangsanya saling berantem. Karena dia diangkat Tuhan di dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa Tuhan sudah mengangkat dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia lerai saudara-saudaranya dari berkelahi. Saudara, di umur 40, dia mengerti ada gejolak di dalam hatinya. Bahwa Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Padahal baru umur 80 dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jauh sebelum Musa ditunjuk Tuhan, di dalam hati Musa sudah ada getaran ketidakrelaan bangsanya ditindas dan dianiaya. Dia sudah menjadikan dirinya pemimpin atas Israel. Apa yang membuat hatimu bergetar? Apa yang membuat engkau rela melakukannya? Bahkan tanpa dibayar sekalipun. Apa yang membuat engkau lupa waktu ketika melakukannya? Mungkin itulah mimpi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan melampaui mimpi itu, melewati mimpi itu, melampaui mimpi itu, Tuhan sedang menyelamatkan kehidupan banyak orang, banyak bangsa. Menurut saya, fungsi tertinggi umat manusia adalah ketika mereka bisa membawa manusia lain mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut saya itulah kegunaan tertinggi dari umat manusia. Karena kebutuhan manusia yang tertinggi adalah keselamatan. Mungkin teori Maslow bilang kebutuhan yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Tetapi di dalam Tuhan, saya mengerti bahwa kebutuhan manusia tertinggi adalah keselamatan hidupnya. Dan kegunaan kita sebagai manusia adalah memperkenalkan keselamatan itu bagi banyak orang. Itulah kegunaan tertinggi kita menurut saya. Kegunaan tertinggi kita adalah menjadi seorang revivalist. Dan saya percaya seperti Yusuf yang dibawa Tuhan melalui mimpinya untuk memberikan kehidupan bagi banyak orang. Begitu juga Anda dan saya. Kita akan dibawa Tuhan melalui mimpi kita untuk menyelamatkan banyak jiwa dan memberikan kehidupan bagi mereka. Melalui nama Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Sekali lagi, jangan anggap enteng mimpi kita. Mari kita bawa kepada Tuhan mimpi kita. Dan kejarlah itu, karena ada tujuan Tuhan yang lebih besar di balik mimpi itu. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Tuhan sedang ingin mengerjakan rencananya yang besar dalam hidupmu. Jauh melampaui mimpi-mimpimu yang kecil. Jangan anggap enteng mimpimu, karena lewat mimpimu Tuhan ingin memberikan kehidupan bagi banyak bangsa. You are a revivalist. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ingin berdoa buat saudara semua. Mari kami berdoa Tuhan memberkati rekan-rekan semua, saudara kami semua yang ada di balik layar ini dan yang mendengarkan firman Tuhan, program bekal hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu rindu Tuhan untuk kami bisa berada di puncak mimpi kami Tuhan. Karena di sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada begitu banyak kehidupan yang bisa diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat rekan-rekan kami semua di tempat ini, di ruang ini.
Kami berdoa supaya mereka semua boleh terus mengejar apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Tuhan sudah berikan mimpi dalam hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Tapi mereka terus punya keberanian, punya kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Roh Allah memberikan kekuatan, kasih, dan kuasa Tuhan untuk mereka semua. Dan ketertiban buat mereka semua. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Kami percaya lewat hidup mereka akan ada banyak orang yang diselamatkan, mengenal Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, berkati kesehatan mereka, kami berdoa, mereka adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena mereka sehat di dalam Tuhan. Sembuhkan apabila mereka sakit, biarlah berkat kesembuhan itu dinyatakan atas mereka. Kami menumpangkan tangan atas mereka yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka boleh sembuh, sehat di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keuangan mereka, tidak ada yang berhutang lagi, semua dilunasi oleh Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan Tuhan, untuk mereka bisa melunasi hutang-hutang, bahkan memberi kepada banyak orang, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berkati Tuhan pekerjaan bisnis mereka, supaya mereka boleh berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka boleh excellent, mereka boleh ada di atas rata-rata, mereka boleh Tuhan menjadi orang-orang yang memberkati kantor dan bisnisnya. Berkati juga keluarga mereka, pulihkan mereka Tuhan. Keluarga mereka yang broken, yang lagi ada masalah, Tuhan kami berdoa pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ketika kami dekat dengan firman Tuhan, maka semuanya akan dipulihkan Tuhan. Semuanya akan dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang bisa bertahan melawan firman Tuhan, karena firman Tuhan penuh kuasa, penuh kekuatan Tuhan, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Semuanya akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama kami berdoa ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, kalau Anda belum yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mencintai Anda, dan Tuhan mau menerima Anda karena Anda merasa banyak dosa, karena Anda merasa banyak kesalahan, saya ingin katakan pada saudara, Tuhan menerima Anda ketika Dia merentangkan tangannya di kayu salib, karena Dia begitu ingin menerima Anda. Dia begitu rindu untuk Anda datang kepadanya. Dia begitu rindu untuk menghapuskan semua dosa Anda dan hidup di dalam kemenangan. Kalau Anda mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ingin Tuhan diterima oleh Engkau. Saya ingin mendapatkan mimpi yang daripada Engkau Tuhan. Tapi saya adalah orang berdosa, saya banyak kesalahan Tuhan. Saya merasa tidak layak Tuhan. Hari ini saya minta ampun untuk semua dosa dan kesalahan saya. Ampunilah dosa dan kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan, biarlah saya boleh diterima oleh-Mu, dan saya boleh mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan, dan hidup saya boleh berguna Tuhan, boleh berfungsi dengan luar biasa Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa saya tadi, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab Saudara, download di Play Store dan App Store. Kalau Anda belum punya, Anda harus membina hubungan yang baik dengan Tuhan, karena hanya itu satu-satunya kekuatan Anda. Mari saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom apa ayat, statement, rema, atau ada mau bagi berkat, atau ada beban doa, silahkan isi di kolom IG chat kami. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari minggu depan, hari Senin, bukan besok, di jam yang sama, jam 6 pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan kepada Anda setiap harinya di program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless.